Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dimanapun berada. Hari ini kita kembali belajar masih di pembelajaran untuk kelas 4 SD di tema yang ke-8, yaitu daerah tempat tinggalku, di subtema yang ketiga, yaitu bangga terhadap daerah tempat tinggalku di pembelajaran kelima. Kemarin kita sudah belajar pembelajaran keempat dan sekarang kita akan kembali melanjutkan di pembelajaran kelima. Penasaran kan kita akan belajar apa saja di hari ini? Makanya tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa bantu ibu guru buat like, subscribe, komen, dan share video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan anak-anak dapat mengerti penjelasan dari ibu guru. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran kelima. Pembelajaran kelima ini kita mulai dari halaman 159. Di halaman 159 ini kita melihat ada Siti dan teman-temannya yang sedang melaksanakan karnaval dengan menggunakan pakaian adat. Nah, ini adalah gambar Siti dan teman-temannya yang sedang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dan berikut ini ibu guru juga akan menunjukkan beberapa contoh dari pakaian adat yang ada di wilayah Indonesia. Let's check it out. Pakaian adat dari beberapa provinsi yang terdapat di Indonesia. Nah, anak-anak, itulah tadi gambar Siti dan teman-temannya yang sedang menggunakan pakaian adat dan juga berbagai contoh yang sudah ibu guru tunjukkan tadi dari pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, karakteristik pakaian adat yang ada di Indonesia itu sangat beragam ya, tetapi dengan keberagamannya atau perbedaannya dari pakaian adat ini tidak menjadi perpecahan di antara suku bangsa yang ada di Indonesia, tetapi itu adalah menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Karakteristik pakaian adat daerah Indonesia ini menjadi akar budaya nasional. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ke halaman 160. Selain karakteristik pakaian adat yang menjadi akar budaya nasional dan menjadi identitas nasional dan di internasional, keberagaman yang lainnya juga adalah keberagaman rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang ada di halaman 160 ini, jika anak-anak sedang berjalan-jalan nantinya setelah pandemi ini ke Jakarta, anak-anak bisa mengunjungi TMII atau Taman Mini Indonesia. Nah, di sana ada contoh miniatur dari rumah adat yang ada di Indonesia. Oke anak-anak, itulah tadi contoh dari berbagai rumah adat yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita lanjutkan ke halaman 161. Di sana ada keberagaman karakteristik individu di lingkungan tempat tinggal dan manfaat keragaman karakteristik individu di lingkungan tempat tinggal. Kita isi bersama-sama. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, itu adalah umur. Dengan adanya perbedaan usia atau perbedaan umur ini, yang muda dapat belajar dengan yang usianya lebih tua, dan yang muda ini dapat menghormati orang-orang yang lebih tua. Lalu orang yang tua lebih menghargai anak-anak yang masih muda. Yang kedua adalah jenis kelamin. Dengan adanya perbedaan jenis kelamin ini, manfaatnya adalah dapat saling membantu. Misal nih, ada kegiatan di sekolah, kegiatan gotong royong atau kebersihan di lingkungan. Nah, anak-anak yang berjenis kelamin laki-laki bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih berat, misalnya bisa bergotong royong di lapangan. Sedangkan
anak-anak yang berjenis kelamin perempuan bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih ringan, misalnya hanya menyapu atau mengepel di dalam kelas saja. Lalu kita lanjut ke perbedaan atau keragaman karakteristik individu yang ketiga, yaitu agama. Nah, dengan adanya perbedaan agama ini, anak-anak kita bisa saling mengerti dan menghargai kepercayaan dari orang-orang yang berbeda atau kepercayaan atau agama dengan kita. Selanjutnya adalah yang keempat, yaitu keberagaman ras dan budaya. Dengan adanya keberagaman ras atau budaya ini, kita dapat saling menghargai dan mempelajari budaya dari daerah lain sehingga wawasan kita semakin bertambah. Selanjutnya yang terakhir adalah pengetahuan. Nah, dengan adanya keberagaman pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing individu ini dapat saling berbagi ilmu yang dimiliki masing-masing individu dengan keahliannya masing-masing itu, sehingga kita dapat juga menambah ilmu kita dan menambah wawasan kita. Oke, sekarang kita lanjutkan ke Ayo Berdiskusi, masih di halaman 161. Kita mulai dari soal yang pertama. Jelaskan yang dimaksud dengan tokoh antagonis. Tentunya anak-anak sudah tahu ya, karena sudah kita bahas di materi sebelumnya, yaitu tokoh antagonis ini adalah tokoh yang memerankan peran yang tidak baik atau peran yang jahat. Lalu selanjutnya kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Di soal yang nomor 2 ini jelaskan yang dimaksud tokoh utama. Yuk, apa tokoh utama? Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, dan juga tokoh utama ini adalah tokoh yang paling banyak diceritakan atau yang paling sering muncul di dalam sebuah cerita. Oke, selanjutnya soal yang ketiga, jelaskan yang dimaksud tokoh pembantu atau tokoh tambahan. Tokoh pembantu ini adalah tokoh yang sedikit terdapat dalam cerita dan peranannya juga tidak terlalu penting di dalam sebuah cerita. Dan kita lanjut lagi ke soal yang keempat, apakah lawan sikap antagonis? Nah, lawan dari sikap antagonis ini adalah protagonis. Soal yang terakhir, soal yang kelima, jelaskan yang dimaksud sikap lawan antagonis. Lawan dari antagonis itu adalah protagonis. Nah, yang dimaksud dengan protagonis ini adalah tokoh yang memiliki sifat yang baik atau wataknya yang baik. Itu ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan lagi ke halaman 163. Di halaman 163 ini anak-anak ada Ayo Membaca, ceritanya tentang kendi emas dan ular. Simak ceritanya, akan Ibu Guru bacakan ya. Kendi emas dan ular. Alkisah hiduplah sepasang suami istri yang sangat sederhana. Keduanya sangat merindukan anak, tetapi Tuhan menakdirkan mereka tidak memiliki anak. Secara ekonomi, kedua petani sederhana itu sangat jauh dari layak, sangat miskin sekali. Namun semangat untuk bekerja mereka luar biasa. Ya Tuhan, turunkan kepada kami rezeki dari langit. Kami ingin hidup layak, pinta Pak Petani dengan nada berharap. Setelah berdoa di rumah, ia pun bergegas ke ladang. Walau ladang orang lain, ia tetap bekerja sepenuh hati demi bertahan hidup. Sang istri kadang ke sawah membantu dan kadang di rumah. Apa itu? Kok ada benda jatuh dari langit? Pak Petani itu kaget karena melihat sebuah benda jatuh ke sawah, tak jauh dari posisinya mencangkul. Karena penasaran, ia melihat sekeliling dan memastikan bahwa itu bukan perbuatan orang lain. Benda apa ya? Kok aneh? Tidak ada angin dan hujan, tiba-tiba ada benda jatuh. Ia pun memeriksa benda itu yang ternyata jatuh di antara padi di sawah. Ternyata benda itu sebuah kendi. Kendi itu tidak pecah karena jatuh di lumpur sawah. Pak Petani berusaha memeriksa isi kendi. Ya Tuhan, ternyata di dalamnya ada logam emas.
Pekik Pak Petani itu kaget bukan kepalang. Ia mengintip dari lubang kendi dan memang benar ada beberapa keping logam emas murni. Hati nuraninya bertempur antara diambil atau dibiarkan saja. Ini kan ladang majikanku, apapun yang ada di ladangnya adalah miliknya, aku tak mencuri sesuatu yang bukan hakku, ujar petani itu sambil memegang kendi tanah liat yang berisi emas koin murni. Pak Petani baik hati, ia tidak mengambil kendi yang berisi koin emas itu. Pak Petani lalu membiarkan kendi pada posisi semula di pojok sawah. Ia pun melanjutkan pekerjaannya bercocok tanam di sawah itu. Ketika sampai di rumah, Pak Petani menceritakan pengalaman anehnya saat berada di sawah. Istrinya sangat terkejut dan agak marah karena menilai suaminya itu manusia terbodoh di dunia. "Kenapa Bapak tak ambil saja kendi berisi koin emas itu?" "Jangan Bu, itu bukan hak kita. Segala sesuatu yang berada di tempat orang lain, apapun alasannya, tidak boleh kita ambil. Itu bukan milik kita." Nasihat suaminya yang memang sangat jujur dan taat pada ajaran agama. Diam-diam ada seorang ibu kebetulan mendengar percakapan petani itu dari balik dinding rumah, dan sang ibu itu sangat tertarik untuk mengambil kendi di sawah itu. Karena sudah malam, ia mengajak suaminya untuk pergi ke sawah tempat biasanya Pak Petani itu bekerja. "Ayo Pak, kita cari kendi berisi koin emas itu. Pasti masih ada di ladang. Mumpung belum banyak orang yang tahu, kan kita bisa langsung kaya Pak." "Iya ya, benar juga. Ayo, mumpung bulan purnama, pasti tak terlalu gelap di sawah. Bapak bawa senter juga," ujarnya sambil bernafsu untuk mengambil kendi itu. Sepanjang perjalanan, pasangan suami istri yang terkenal rakus itu tertawa dan berhayal. Kelak kita menemukan kendi berisi tumpukan koin emas itu. Ia bisa membeli sawah, rumah, dan dapat uang banyak. Nafsu duniawinya sudah menguasainya. "Di mana Bu kendinya? Sawah seluas ini mana mungkin bisa kita telusuri, apalagi malam hari?" "Yang saya dengar tadi katanya tak jauh dari pohon beringin Pak, pas di pojok sawah. Tapi itu kan dekat kuburan Pak," ujar istrinya agak ketakutan. "Tenang saja Bu, kan ada Bapak. Ayo kita ambil bersama." Keduanya lalu menuju pohon beringin yang kebetulan berdekatan dengan sawah. Setelah mencari beberapa lama, akhirnya Pak Petani berhati iri dan serakah itu menemukannya. "Bu, ini kendinya. Ayo Bu, kita pergi dari sini. Kita buka di rumah saja Bu," sarannya kepada sang istri. Keduanya pun bersorak kegirangan. Tak terasa sampailah di rumah. Tetapi hari sudah sangat larut. Karena tak sabar dan terbakar rasa penasaran, akhirnya kedua petani serakah itu membalikkan kendi itu. Dan apa yang keluar dari kendi? Yang keluar dari kendi, "Hah, kok isinya ular berbisa? Mana koin emasnya Bu?" Keduanya sangat kecewa, sangat marah. Mereka capek ke sawah dan setelah mencari di sana mereka menemukan kendi yang hanya berisi ular. "Kita ditipu Pak sama mereka. Ayo Pak, tutup lagi kendi itu dan taruh di depan pintu mereka. Pasti besok mereka akan buka," usul sang istri yang juga sangat marah dan terbakar balas dendam. Singkat cerita, sang suami istri dengki itu menaruh kendi di depan pintu dengan harapan akan dipatuk ular berbisa. Dan keduanya pun pergi dengan perasaan penuh kedengkian. Pada pagi harinya, Pak Petani yang berhati bersih itu kaget karena menemukan kendi di depan pintu rumahnya. Karena merasa berada di rumahnya sendiri, ia pun berani mengambil dan memeriksanya. "Ibu, saya menemukan kendi yang kemarin saya ceritakan itu di depan pintu rumah. Ayo kita periksa bersama." "Aneh ya Pak, kok tiba-tiba saja kendi yang berada di sawah itu ada di depan rumah? Jangan-jangan malaikat yang mengantarkannya." Alangkah kagetnya kedua pasangan suami istri yang baik hati itu. Isi kendi bukan hanya berisi koin emas saja, tetapi beberapa berlian besar dan indah. Sejak saat itu, pasangan suami istri hidup layak dan berkecukupan. Namun mereka tetap baik hati. Baiklah anak-anak, itulah tadi cerita tentang kendi emas dan ular. Setelah mendengarkan atau membaca sendiri cerita tersebut, anak-anak dapat menyelesaikan soalnya yang ada di halaman 165 dan 166 yang berjumlah 5 soal. Sekarang Ibu Guru akan menjelaskan
langkah-langkah menggambar 3 dimensi dimulai dari halaman 166, 167, 168. Langkah yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Di sini apa saja alat yang kita gunakan yang kira-kira kita butuhkan dalam menggambar? Yang pertama adalah kertas gambar ya tentunya. Lalu kita gunakan juga pensil dan kita siapkan juga penghapusnya. Jika ada yang salah bisa kita hapus. Dan yang terakhir adalah alat untuk mewarnai, bisa menggunakan pensil warna, bisa menggunakan krayon, dan juga bisa menggunakan spidol. Langkah yang kedua untuk menggambar 3 dimensi adalah membuat sketsa gambar. Nah, sketsa gambar ini bisa anak-anak buat seperti contoh gambar yang nomor 2. Dan langkah yang ketiga, setelah dibuat sketsa dengan ukir tipis-tipis, lalu kita lanjutkan langkah yang ketiga, yaitu memperjelas gambar sketsa. Nah, dari sketsa kita yang hanya kita garis halus tipis tadi, kita lanjutkan, kita terangkan lagi gambarnya, arsirannya menjadi lebih jelas. Sketsa kita itu berbentuk kendi seperti yang nomor 3 ini. Langkah yang terakhir adalah penyelesaian gambar. Nah, di penyelesaian gambar ini boleh anak-anak arsir pinggirannya ini menggunakan spidol, lalu anak-anak warnai. Nah, yang menurut anak-anak gambarnya itu lebih sempurna dan menarik lagi, silakan diselesaikan di tahap keempat ini atau tahap menyelesaikan gambar. Baiklah anak-anak cerdas dimanapun berada, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Di pembelajaran untuk kelas 4 SD di tema 8 daerah tempat tinggalku, di subtema yang ketiga bangga terhadap daerah tempat tinggalku, dan di pembelajaran kelima. Semoga anak-anak bisa mengerti penjelasan yang sudah Ibu Guru jelaskan tadi tentang pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu Guru akhiri pembelajaran kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.